Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahrania Firdaus dari Program Studi Ilmu Komunikasi kelas D Untab Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mobilitas sosial. Mobilitas sosial yaitu proses keberhasilan seseorang mencapai jenjang status sosial yang lebih tinggi atau proses kegagalan seseorang hingga jatuh di kelas sosial yang lebih rendah. Tingkat mobilitas sosial pada sistem masyarakat tentunya berbeda-beda. Untuk masyarakat yang menganut sistem kelas sosial terbuka, cenderung tinggi terjadi mobilitas sosialnya. Sedangkan untuk masyarakat dengan sistem kelas sosial tertutup ataupun sistem kasta, mobilitas sosial cenderung rendah terjadi. Menurut Harten dan Han, mobilitas sosial yaitu suatu gerak perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Mobilitas sosial bisa berupa peningkatan atau penurunan dalam segi status sosial dan biasanya termasuk pula segi penghasilan yang dapat dialami oleh beberapa individu dan oleh keseluruhan anggota kelompok. Menurut Harten dan Han juga, mobilitas ini bersifat dua arah, tidak hanya satu arah saja. Jenis-jenis mobilitas sosial. Jenis mobilitas sosial dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas sosial vertikal dan juga mobilitas sosial horizontal. Untuk mobilitas sosial vertikal sendiri, yaitu perpindahan individu atau objek sosial dari kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Memiliki dua jenis, yaitu social climbing atau gerak sosial meningkat, yang adalah gerak perpindahan dari kelas sosial rendah ke kelas sosial yang lebih tinggi. Sebagai contoh adalah seorang politikus mencalonkan diri menjadi seorang presiden, kemudian dia berhasil terpilih menjadi seorang presiden. Hal tersebut termasuk social climbing. Untuk yang kedua yaitu social sinking atau gerak sosial menurun, yang adalah gerak perpindahan sosial dari kelas sosial tinggi ke kelas sosial yang lebih rendah. Sebagai contoh adalah seorang presiden yang telah habis masa jabatannya dan diharuskan turun dari posisinya. Kemudian yang kedua ada mobilitas sosial horizontal, yaitu perpindahan individu atau objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Dapat terjadi secara sukarela maupun karena terpaksa. Untuk contoh mobilitas sosial horizontal yang sukarela adalah misalnya saya adalah seorang teller bank, kemudian saya bosan dengan pekerjaan saya dan ingin mengeksplor pekerjaan baru. Saya dapat melakukannya, itu termasuk mobilitas sosial horizontal. Entah itu pekerjaan saya sebagai public relation atau pekerja kantoran lainnya. Untuk mobilitas sosial horizontal terpaksa, hal itu terjadi misalnya seorang petani mengalami gagal panen dan mengakibatkan kerugian. Otomatis dia harus mengakali bagaimana dia bisa menutupi kerugian tersebut dengan cara entah menjual ternaknya, ataupun menjadi pedagang, ataupun yang lainnya. Kemudian ada saluran mobilitas sosial vertikal. Berikut adalah saluran terpenting yang ada di mobilitas sosial vertikal. Yang pertama yaitu angkatan bersenjata. Dalam suatu peperangan, kemenangan merupakan suatu keharusan. Maka apabila suatu negara atau suatu daerah berhasil menang, maka jasa para prajuritnya otomatis sangat dihargai tanpa memandang background dari prajurit tersebut. Hal itu terjadi karena prajurit tersebut telah dianggap membela negara dan menyelamatkan negara sehingga terjadinya kemenangan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu lembaga-lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan sendiri dinilai sebagai saluran yang paling konkret dalam mobilitas sosial vertikal. Bahkan lembaga pendidikan formal dinilai sebagai social elevator, yaitu yang memiliki sistem dari kedudukan yang rendah ke kedudukan yang lebih tinggi. Kemudian lembaga keagamaan. Meskipun setiap agama mengajarkan bahwa para manusia memiliki derajat dan kedudukan yang sama, tapi tak dapat dipungkiri bahwa pemuka-pemuka agama tetap berjuang keras dan bekerja keras untuk menaikkan kedudukan sosial mereka dari yang rendah ke yang lebih tinggi juga. Kemudian organisasi politik. Organisasi politik ini memiliki kecenderungan sosial yang sangat besar karena organisasi politik ini membuka ataupun memiliki peluang yang cukup besar bagi para anggotanya untuk naik ke kedudukan yang lebih tinggi di mata masyarakat. Seperti contoh adalah
Misalkan seorang anggota dewan memiliki kepandaian dalam berorganisasi, maka mungkin saja anggota dewan tersebut dapat naik jabatan menjadi seorang ketua DPR misalnya. Kemudian organisasi ekonomi. Organisasi ini tidak hanya mencakup di dunia perusahaan saja, tapi juga di dunia jasa, juga memiliki kesempatan mobilitas sosial yang tinggi untuk para anggotanya, entah itu sosial vertikal menurun ataupun sosial vertikal naik. Kemudian ada determinan mobilitas. Menurut Harten dan Han, terdapat dua faktor yang mempengaruhi mobilitas masyarakat modern, yaitu pertama faktor struktural, yaitu jumlah relatif dari kedudukan tinggi bisa dan harus diisi serta kemudahan untuk memperolehnya. Untuk lebih mudahnya, saya akan memberi contoh, yaitu suatu perusahaan membuka lowongan pekerjaan. Kemudian, lowongan pekerjaan ini banyak sekali yang minat, namun dalam lowongan pekerjaan ini hanya disediakan 2 posisi. Maka, seseorang yang akan menempati 2 posisi tersebut otomatis mengalami mobilitas sosial, yaitu dari pengangguran menjadi pegawai. Kemudian, faktor individu. Faktor individu sendiri yaitu berasal dari diri seseorang tersebut, ditinjau dari segi pendidikan, penampilan, maupun keterampilan pribadi atau skill yang dimilikinya. Kemudian ada konsekuensi mobilitas sosial. Meskipun dalam banyak hal mobilitas sosial ini membantu seseorang untuk meraih mimpinya, namun mobilitas sosial ini juga memiliki beberapa konsekuensi, yaitu memungkinkan terjadinya ketidakpuasan dan ketidakbahagiaan di benak seseorang karena impiannya tidak tercapai dengan mudah. Kemudian yang kedua yaitu ketegangan dalam peran atau jabatan baru, keretakan hubungan antar anggota kelompok sosial. Misalnya adalah seorang pegawai dipromosikan untuk naik jabatan. Otomatis hal tersebut akan memberikan rasa iri kepada rekan pekerjanya, maka hubungan sang pegawai dengan rekannya akan menjadi retak ataupun menjadi tidak seakrab yang dulu. Demikian penjelasan saya mengenai mobilitas sosial, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.